wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Purbowanti S. Manopo. Saya mahasiswa dari Universitas Pamuanto Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi pembahasan dari pengenalan Unix dan Linux, sejarah dari Linux, berbagai versi Linux, serta struktur Linux. Yang pertama yaitu pengenalan Unix dan Linux. Yang pertama, pengertian Unix yaitu sebuah sistem operasi yang dikembangkan pada tahun 1965 melalui proyek sebelumnya yang bernama Multiplexed Information and Computing Service atau yang disingkat sebagai multi-user, dengan harapan Unix ini menjadi sistem operasi yang dapat melakukan portable dan dapat digunakan lebih dari satu pengguna atau multi-user. Proyek ini dibiayai sepenuhnya oleh Departemen Pertahanan Amerika. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari Linux. Linux adalah sistem operasi yang menggunakan kernel Linux. Kernel sendiri adalah bagian terkecil dari sistem operasi yang bertugas untuk melakukan manajemen CPU, memori, dan perangkat-perangkat tambahan lainnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari Unix. Yang pertama ada portabilitas, yaitu sistem Unix mudah diadaptasikan ke sistem komputer yang lain atau pada berbagai jenis komputer. Yang kedua ada multi-user, yaitu sejumlah pemakai dapat menggunakan sistem komputer pada waktu bersamaan. Yang ketiga yaitu multitasking, yaitu sistem dapat menjalankan banyak proses atau program dalam waktu bersamaan. Yang keempat ada sistem berkas hierarki, yaitu memungkinkan user atau pemakai mengorganisasikan informasi atau data. Ia memiliki ke dalam bentuk yang lebih mudah diingat serta mudah dalam mengaksesnya. Yang terakhir yaitu utilitas, yaitu program yang disesuaikan dengan kebutuhan tertentu si pemakai. Kita lanjut ke contoh-contoh dari Unix. Yang pertama ada Oracle Solaris, yang kedua ada Darwin, yang ketiga ada IBM IEX, yang keempat ada HP UX, yang kelima ada FreeBSD, yang keenam ada NetBSD, yang ketujuh ada Microsoft SQL Xenix, yang kedelapan ada SGI AirX, yang kesembilan ada TRU64 Unix, dan yang terakhir ada MacOS. Kita lanjut ke materi pembahasan kedua yaitu sejarah Linux. Linux merupakan sistem operasi yang memiliki sifat multitasking atau multi-user, yaitu bisa berjalan di berbagai platform. Salah satunya yaitu prosesor Intel 368. Sistem ini mengimplementasikan standar POSIX dan Linux bisa berintegrasi dalam baik dalam sistem operasi yang lain, misalnya Microsoft, Apple, dan Novell. Yang selanjutnya yaitu nama Linux diciptakan oleh pembuatnya yaitu Linus Torvalds dari Universitas Helsinki, Finlandia. Dahulunya Linux merupakan proyek hobi yang dilakukan oleh Linus Torvalds dan mendapatkan inspirasi dari Linux. Linux ini merupakan sistem Unix yang dikembangkan oleh Andy Tannenbaum di tahun 1987. Saat ini Linux sistem atau Unix yang lengkap dapat digunakan untuk jaringan pengembangan sistem benam hingga superkomputer dan sudah memiliki posisi aman dalam instalasi server web dengan aplikasi lainnya yang sangat terkenal. Linux juga menjadi alternatif operasi sistem yang lebih murah dan memiliki kemampuan setara dengan sistem operasi lainnya. Selanjutnya yaitu kita ke materi pembahasan berbagai versi Linux. Yang pertama ada Debian Linux. Jenis Linux ini biasa digunakan untuk komputer server maupun admin. Debian Linux merupakan sistem operasi cross-platform sehingga mampu digunakan di hampir semua perangkat. Yang kedua ada Red Hat Linux. Jenis Linux ini menggunakan sistem RPM Package Manager. Keunggulannya adalah kemudahan dalam proses instalisasi. Jenis ini memang didesain agar mudah diinstal oleh para user atau pengguna. Kelebihan dari Red Hat Linux adalah sebagai pengguna atau user bisa mengubah alamat IP menjadi domain pada web. Yang ketiga yaitu ada jenis Central Operasi System adalah salah satu operasi sistem
paling populer dan terbesar di kalangan pengguna Linux. Kamu dapat menggunakannya secara gratis, serta sangat cocok digunakan oleh programmer pemula. Keunggulan yang sangat dimiliki adalah sangat kompatibel dengan Red Hat dan RHEL. Selanjutnya yaitu ada Ubuntu Linux. Jenis ini adalah merupakan operasi sistem dari Debian Linux yang sehingga saat ini masih tren digunakan oleh para developer. Jenis Linux ini akan melakukan update atau pembaruan secara rutin, yaitu setiap 6 bulan sekali. Beberapa aspek yang diperbarui dengan Ubuntu Linux adalah sistem keamanan dan bug. Selanjutnya yaitu ada Slackware Linux. Jenis operasi sistem yang paling lama namun masih digunakan dan dikelola hingga saat ini adalah Slackware. Beberapa keunggulan dari jenis ini adalah stabilitas dan kemudahan desain. Selanjutnya yaitu ada SUSE Linux. SUSE Linux merupakan operasi sistem terkenal, user atau friendly dan stabil. User friendly maksudnya adalah memiliki tampilan desain yang mudah dalam pengaturannya. Kemudian keunggulan lainnya yaitu jenis SUSE Linux ini dapat digunakan dalam bahasa Indonesia. Tentu dengan pilihan bahasa tersebut kita bisa menjadi lebih mudah saat mengoperasikannya dan juga mempunyai software yang lengkap. Selanjutnya yaitu ada Linux Mint. Jenis Linux Mint pada dasarnya menggunakan basis operasi sistem Debian dan juga Ubuntu. Jadi saat kita mengoperasikan aplikasi Ubuntu secara otomatis juga dapat dijalankan melalui Linux Mint. Selanjutnya yaitu ada Fedora Linux. Jenis Fedora Linux adalah operasi sistem yang memiliki basis RPM dan RAM. Keunggulan yang dimilikinya yaitu pada banyak fitur, tampilan desktop yang menarik, serta digunakan hampir semua pengguna Linux. Selanjutnya yaitu ada Caldera Linux. Caldera adalah Linux yang pertama menggunakan auto-detect hardware. Sistem tersebut seperti plug and play pada Mac. Selanjutnya yaitu kita ke materi pembahasan terakhir, yaitu ada struktur Linux. Yang pertama ada kernel, adalah inti dari sistem Linux yang mengontrol hardware dan membentuk berbagai fungsi. Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh kernel antara lain pelayanan tanggal dan jam sistem, manajemen file dan penanganan security, pelayanan operasi input atau output, serta manajemen dan penjadwalan proses, manajemen memori, melakukan kegiatan akuntansi sistem, serta melakukan penanganan kesalahan dan interupsi atau intrup. Yang kedua ada shell. Shell adalah penerjemahan atau command line interpreter. Pada Linux disebut sebagai terminal. Perangkat lunak inilah yang menjadi jembatan antara user dan sistem Linux. User dengan memberikan perintah dan shell yang akan menanganinya. Perintah-perintah shell Linux dapat berupa yang pertama perintah bawahan, perintah yang merupakan bagian internal dari shell. Yang kedua yaitu perintah eksternal, perintah yang bukan bagian internal dari shell atau dapat berupa utilitas atau program aplikasi. Selanjutnya itu ada utilitas. Utilitas atau utility adalah program yang telah disediakan sistem Linux untuk melakukan tugas tertentu. Jumlahnya banyak dengan fungsi yang beragam. Berbagai kelompok utilitas dilihat dari fungsinya, yaitu pertama utilitas manajemen file dan directory. Kelompok ini sangat bermanfaat untuk melakukan tugas yang berhubungan dengan file dan directory seperti untuk membuat directory dan menghapus file. Utilitas penyimpanan file. Utilitas ini sering disebut editor atau sangat bermanfaat untuk membuat program atau menyimpan informasi tertentu ke dalam file. Yang kedua itu ada utilitas penunjang komunikasi dan jaringan. Utilitas ini bermanfaat untuk melakukan komunikasi antara user. Bahkan user dapat mentransfer data antar sistem. Yang ketiga ada utilitas administrasi sistem. Utilitas ini berguna bagi administrator sistem untuk mengelola sistem, misalnya untuk menciptakan nama user baru dan mendaftar perintah pada sistem. Yang keempat ada utilitas pemrograman C atau utilitas ini berguna membuat program aplikasi dengan bahasa C. Utilitas
Part C untuk kerja sistem, yaitu toolsets ini dapat digunakan oleh administrasi sistem untuk menganalisis kerja sistem sehingga dapat melakukan penyetingan guna meningkatkan unjuk kerja. Yang terakhir yaitu ada program aplikasi. Program aplikasi atau application software adalah program-program yang dibuat oleh user untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Program-program ini dapat dibuat dengan menggunakan sejumlah utilitas printable milik sel atau dibangun dengan bahasa pemrograman seperti C atau COBOL atau Python dan berbagai development tool seperti Xerox dan Informatik. Bisa juga berupa program pakai yang dibeli dari pemasok perangkat lunak. Itu adalah beberapa materi pembahasan yang telah saya jelaskan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.